proposal saya yaitu bahasa Arab memiliki kedudukan penting dalam pendidikan Islam di Indonesia sebagai alat komunikasi dan sarana memahami Al-Quran serta hadis. Pembelajaran bahasa Arab harus efektif, menarik, dan sesuai karakteristik peserta didik. Selain nilai religius, bahasa Arab juga berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan peradaban. Penguasaan bahasa Arab membekali peserta didik dengan kemampuan linguistik, pemahaman budaya, dan nilai Islam. Maharah Istimak juga sebagai fondasi keterampilan berbahasa. Dalam pembelajaran bahasa Arab terdapat 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama maharah Istimak atau menyimak, kalam berbicara, maharah qiraah berarti membaca, dan kitabah berarti menulis. Keempatnya saling berkaitan, namun maharah Istimak adalah fondasi awalnya. Maharah Istimak penting untuk memperoleh bahasa peserta didik yang terbiasa menyimak bahasa Arab akan lebih mudah menirukan pelafalan, memahami kosakata, dan menangkap makna ujian lisan. Kelemahan dalam menyimak menghambat perkembangan keterampilan berbahasa lainnya. Adapun tantangan dan inovasi dalam pembelajaran istimak. Yang pertama, kendala pembelajaran. Peserta didik sering kesulitan memahami bunyi dan intonasi, kurang fokus, dan mudah bosan dengan metode monoton. Terus dampak negatifnya, rendahnya kemampuan menyimak membuat peserta didik pasif, kurang percaya diri, dan sulit merespon teks lisan. Adapun solusi inovatifnya, penerapan metode nyanyi menciptakan suasana belajar yang hidup, mengurangi ketegangan, dan membantu pemahaman bahasa Arab secara alami. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian yang saya ambil, yang pertama, bagaimana penerapan metode nyanyi dalam pembelajaran maharah istimak bahasa Arab. Terus yang kedua, bagaimana kemampuan maharah istimak peserta didik sebelum diterapkan metode nyanyi. Terus yang ketiga, bagaimana peningkatan kemampuan maharah istimak peserta didik setelah diterapkan metode nyanyi. Terus adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui penerapan metode nyanyi dalam pembelajaran maharah istimak bahasa Arab. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan maharah istimak peserta didik sebelum penerapan metode nyanyi. Yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan kemampuan maharah istimak peserta didik setelah penerapan metode nyanyi. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama, manfaat teoritis, menambah khanazah keilmuan dalam pendidikan bahasa Arab, khususnya penggunaan metode nyanyi untuk maharah istimak. Terus kalau bagi guru, menjadi referensi bagi guru bahasa Arab dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Terus kalau bagi peserta didiknya, meningkatkan motivasi minat belajar serta kemampuan menyimak bahasa Arab. Terus bagi sekolahnya, menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab di sekolah. Hipotesis penelitiannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya harus dibuktikan melalui analisis data. Maharah istimak adalah keterampilan dasar yang menjadi fondasi bagi keterampilan berbahasa lainnya. Metode nyanyi memanfaatkan irama, pengulangan, dan pendengaran relevan untuk maharah istimak. Ini membantu siswa memahami bunyi bahasa, kosakata, dan struktur kalimat dengan lebih mudah dan menyenangkan, serta meningkatkan motivasi belajar. Hipotesis alternatif, penerapan metode nyanyi dapat meningkatkan kemampuan maharah istimak siswa seperti disebutkan Qobah secara signifikan. Terus, hipotesis nolnya, penerapan metode nyanyi tidak dapat meningkatkan kemampuan maharah istimak siswa SMPT sahabat Quran Qobah secara signifikan. Kerangka teoritis, pembelajaran bahasa Arab dan maharah istimak. Pembelajaran bahasa Arab penting dalam pendidikan Islam sebagai bahasa Al-Quran. Tujuannya adalah menguasai 4 keterampilan berbahasa, istimak, kalam, qiraah, dan kitabah. Istimak adalah keterampilan dasar yang memengaruhi keterampilan lainnya. Terus pengertian maharah istimak. Maharah istimak adalah kemampuan menangkap, memahami, dan menafsirkan bunyi bahasa Arab lisan. Keterampilan ini membutuhkan konsentrasi dan ketelitian untuk membedakan bunyi, intonasi, dan makna ujaran. Ini adalah tahap awal pengenalan kosakata struktur bahasa. Kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual ini mengintegrasikan kemampuan bahasa Arab sebagai variabel dependen dengan metode nyanyi sebagai variabel independen. Ini berfungsi sebagai pedoman penelitian dan membantu memahami alur logis permasalahan. Variabel bebasnya, metode nyanyi menggunakan lagu sebagai media pembelajaran, menekankan pendengaran, irama, dan pengulangan kosakata. Indikator, penggunaan lagu sesuai pelafalan jelas, pengulangan kosakata, keterlibatan siswa. Terus variabel terikatnya, kemampuan maharah istimak, kemampuan siswa menyimak, memahami, dan menafsirkan bunyi bahasa Arab. Indikator, mengenali bunyi huruf, memahami kosakata, memahami makna kalimat, ketepatan menjawab pertanyaan. Adapun jenis penelitiannya, penelitian tindakan kelas PTK dengan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. PTK dilakukan secara sistematis
kelas dengan kemampuan mengoreksi rendah menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data, tes mengukur kemampuan observasi memahami aktivitas, wawancara, pendapat siswa, guru, dokumentasi, foto, nilai RPP. Sumber data, primer, hasil tes, observasi, wawancara, dan sekunder, dokumen sekolah, jurnal, dan terdahulu. Terus analisis datanya, kuantitatif rata-rata, persentase ketuntasan, dan kualitatif edukasi, penelitian, penarikan kesimpulan.